Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di channel Kelas Mengaji. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan kita selalu semakin semangat untuk belajar mengaji dari hari ke hari. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitunya berkenaan dengan hukum tajwid, yaitunya tentang perbedaan mad wajib muttasil dan mad jaiz munfasil. Kadang di antara mad wajib dan mad jaiz ini kita tertukar. Jadi sebelum kita melihat kepada contoh, seperti biasa kita akan melangkah dari pengertiannya. Kita lihat artinya satu persatu dulu. Ini mad itu panjang, wajib itu ya wajib, muttasil itu bersambung. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang, sementara kalimahnya itu dalam keadaan bersambung. Kalau kita lihat secara istilahnya seperti ini, apabila tanda mad dan hamzah berada dalam satu kalimah. Simbolnya seperti ini. Jadi ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam satu kalimah. Ini simbolnya supaya kita mudah fahamnya. Tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Panjangnya adalah 4 sehingga 6 harakat. Itu untuk mad wajib muttasil. Sekarang mad jaiz munfasil, mad itu panjang, jaiz itu harus, munfasil itu terpisah. Jadi ada bacaan yang harus dibaca panjang sementara kalimahnya itu terpisah. Seperti itu. Dan secara istilahnya adalah apabila tanda mad dan hamzah, tanda mad dan hamzah berada dalam dua kalimah. Simbolnya seperti ini. Ini tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Panjangnya 4 sehingga 5 harakat. Jadi dari segi pengertiannya pun kita sudah bisa membedakan mad wajib muttasil itu tanda mad bertemu hamzah tapi dalam satu kalimah. Kalau mad jaiz munfasil sama-sama tanda mad bertemu hamzah tapi dalam dua kalimah. Itu perbedaannya. Untuk mudah fahamnya lagi, kita lihat kepada contoh. Pertama kita lihat dulu contoh untuk mad wajib muttasil ini dalam surah Al-Baqarah ayat 5. Di sini tanda madnya. Ini tanda mad bertemu hamzah. Ulaika ini adalah satu kalimah. Jadi ini mad wajib muttasil karena satu kalimah. Poinnya adalah tanda mad bertemu hamzah. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6. Ini tanda madnya. Tanda mad bertemu hamzah. Tanda mad bertemu hamzah dalam satu kalimah. Sawaun ini adalah satu kalimah. Jadi ini adalah mad wajib muttasil. Itu mad wajib muttasil. Sekarang mad jaiz munfasil ini dalam surah Al-Baqarah ayat 4 ini tanda mad bertemu dengan hamzah dalam dua kalimah. Bima ini satu kalimah, unzila satu kalimah. Sedangkan contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 4 juga, dan ini sama dengan tadi, ini tanda mad bertemu hamzah dalam dua kalimah. Ma ini satu kalimah, unzila satu kalimah. Jadi mad jaiz munfasil ini terdiri dalam dua kalimah, sedangkan mad wajib dalam satu kalimah. Sedangkan berkenaan dengan cara bacanya, untuk mad wajib muttasil panjangnya 4 sehingga 6 harakat. Jadi kalau kita baca ulaika, yang ini sawaun alaihim. Ini satu kalimah untuk mad wajib muttasil. Dan ini kita baca bima
unzila wa ma unzila. Jadi ini dua kalimah. Dan sekarang kita lihat ayat ini dalam surah Al-Baqarah ayat 12 dan 13. Pertama ini. Di sini tanda mat bertemu dengan hamzah. Apakah hukumnya ini? Nah, ini hukumnya adalah mat jaiz munfasil karena dalam dua kalimah. Ala satu kalimah, innahum satu kalimah. Jadi ini mat jaiz munfasil. Oke, karena dua kalimah. Selanjutnya ini tanda mat bertemu dengan hamzah juga. Dan apa hukumnya ini? Ya, hukumnya ini adalah mat jaiz munfasil. Karena ini adalah dua kalimah. Kama dengan amanah. Kama dengan amanah. Oke, ini mat jaiz munfasil. Seterusnya ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Apakah hukumnya ini? Ya, ini hukumnya mat jaiz munfasil karena terdiri dari dua kalimah. Qalu dengan anu'minu. Qalu dengan anu'minu. Jadi ini dua kalimah mat jaiz munfasil. Contoh selanjutnya ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Ini pun tadi adalah mat jaiz munfasil sama dengan ini kama amanah. Kama ini satu kalimah, amanah satu kalimah. Jadi ini mat jaiz munfasil karena terdiri dari dua kalimah. Selanjutnya ini tanda mat bertemu dengan hamzah. Apakah ini hukumnya? Iya, ini adalah mat wajib muttasil karena berada dalam satu kalimah. Sufaha ini adalah satu kalimah. Oke, sufaha ini adalah satu kalimah. Sedangkan yang di bawah ini tadi sama dengan ini ala innahum. Ya, ini pun hukumnya adalah mat jaiz munfasil. Tanda mat dan hamzah ini terdiri dalam dua kalimah. Selanjutnya yang terakhir ini sufaha sama dengan ini tadi. Hukumnya adalah mat wajib muttasil karena tanda mat bertemu hamzah ini dalam satu kalimah. Jadi itulah perbedaan antara mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil. Kesamaannya adalah sama-sama tanda mat bertemu hamzah. Tanda mat bertemu hamzah. Sama-sama tanda mat bertemu hamzah. Tapi perbedaannya terletak pada satu kalimah untuk mat wajib muttasil, dua kalimah untuk mat jaiz munfasil. Jadi begitulah kira-kira penerangan antara mat wajib muttasil dan mat jaiz munfasil ini. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitunya tentang sesi tajwid, perbedaan mat arid disukun dan mat lin. Kadang ada di antara kita ini tertukar mat lin menjadi mat arid menjadi mat lin. Jadi untuk menentukan perbedaan di antara dua mat ini, kita akan melangkah daripada pengertiannya. Apa pengertian dari mat arid disukun dan pengertian mat lin? Sekarang kita lihat pengertiannya. Mat arid disukun, mat itu adalah panjang, arid itu bertemu. Disukun, li itu dengan, sukun itu mati. Jadi di sini ada bacaan yang dibaca panjang karena bertemu dengan huruf yang disukunkan atau dimatikan. Kalau kita lihat pengertian secara istilahnya, yaitunya setelah mat. Maksudnya setelah huruf mat. Huruf mat itu kan ada alif, ada waw, ada ya. Jadi setelah mat terdapat huruf yang sukun, huruf yang berbaris mati karena waqaf. Waqaf ini adalah berhenti. Jadi kalau kita lihat simbolnya seperti ini huruf mat. Apakah alif, waw atau ya? Ini huruf mat. Setelah mat itu ada huruf yang disukunkan. Maksudnya huruf yang di sini awalnya adalah berbaris, tapi disukunkan, dimatikan karena berada pada waqaf. Waqaf ini adalah berhenti. Apakah berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan? Nah, ini simbolnya. Ada huruf mat, setelahnya ada huruf yang dimatikan dan berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Berapa harkat panjangnya? Yaitunya 2
atau 4 atau 6 harkat. Dan sekarang kita lihat pengertian dari mad lin. Mad itu adalah panjang, lin itu lembut. Jadi ada bacaan yang dibaca secara lembut di sini. Kalau kita lihat secara istilahnya, apabila setelah huruf lin, jadi kita harus tahu apa itu huruf lin. Dan setelah huruf lin, terdapat huruf sukun baru atau huruf yang dimatikan karena diwakafkan atau karena berhenti. Simbolnya seperti ini. Ini huruf lin. Ini huruf lin. Huruf lin itu ada 2. Dan setelah huruf lin itu terdapat huruf yang disukunkan. Awalnya berbaris tapi disukunkan, dimatikan. Kenapa dimatikan? Karena berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Jadi lebih kurang sama dengan dari sini. Bedanya hanya sini. Di sini huruf mad, di sini huruf lin. Di sini ada waw mati, tapi waw mati itu sebelumnya baris depan. Kalau sini waw mati sebelumnya baris atas. Kalau di sini ya mati sebelumnya baris atas, tapi kalau di sini ya-nya adalah sebelum ya mati ini berbaris di bawah. Jadi ini kita sebut huruf mad dan ini huruf lin. Disitulah perbedaannya. Berapa panjangnya? Yaitunya 2 atau 4 atau 6 harkat. Untuk lebih pahamnya, kita lihat contohnya. Kita mulai dari mad arid li sukun. Di sini untuk contoh iya. Pada surah Al-Baqarah ayat 6. Ini contoh pada akhir ayat. Ini ya mati sebelumnya baris bawah. Ini namanya mad arid li sukun. Wa ma hum bimu'minin. Bimu'minin. Ya mati sebelumnya baris bawah. Ini mad arid li sukun. Contoh yang kedua, ini untuk waw mati. Pada surah Al-Baqarah ayat 8. Ini contohnya. Ini waw mati sebelumnya baris depan dan berada pada akhir ayat. Ini pun mad arid li sukun. La yu'minun. La yu'minun. Contoh selanjutnya, ini dalam surah Al-Baqarah ayat 114 ini untuk contoh ya mati. Sebelumnya baris bawah, tapi ini berada pada akhir bacaan sebab tanda wakaf. Ini ada tanda ja. Ini yang akhir ayat, ini yang akhir bacaan. Jadi ini pun mad arid li sukun karena ada ya mati sebelumnya baris bawah. Dan ini asalnya berbaris, akhirnya kita matikan. Inilah yang disebut dengan huruf yang disukunkan. Ini berbaris mati, sama ini pun berbaris mati. Ini pun berbaris mati. Jadi ada ya mati sebelumnya baris bawah dan ada huruf yang disukunkan. Kita matikan ini karena pendek dan berada pada akhir bacaan. Jadi kita baca illa khaifin. Ifin. Contoh selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Ini ada waw mati sebelumnya baris depan dan setelah itu ada huruf yang disukunkan. Ta ini kita sukunkan karena pendek, kita matikan dan berada pada akhir bacaan sebab tanda wakaf. Ini pun mad arid li sukun. Haruta wa marut. Sekarang kita lihat contoh untuk mad lin. Yang pertama adalah ini dalam surah Quraisy ayat 1 pada ini. Jadi di sini ya mati sebelumnya baris atas. Dan setelahnya itu ada huruf yang disukunkan. Shin ini pendek. Jadi kita sukunkan, kita baris matikan dan berada pada akhir ayat. Jadi di sini nampak bedanya. Yang di sini ya mati sebelumnya baris atas. Kalau untuk mad arid li sukun ya mati sebelumnya baris bawah. Oke, nampak bedanya. Kalau kita baca li ilafi Quraisy. Quraisy. Ini untuk mad lin. Contoh yang kedua mad lin dalam surah Quraisy ayat 4. Di sini waw mati sebelumnya baris atas dan ada huruf yang disukunkan. Fa ini kita matikan, kita sukunkan karena berada pada akhir ayat. Jadi ini pun mad lin. Bedanya dengan ini
Ini waw mati sebelumnya baris depan, sedangkan di sini waw mati sebelumnya baris atas. Nah, nampak oleh kita bedanya ya. Kita baca wa amanahum min khauf. Contoh selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 37 ini contoh pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Di sini ada ya mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan, hi. Hi ini pendek maka kita baris mati. Kalau di sini ya mati sebelumnya baris bawah. Kalau di sini untuk madlin ya mati sebelumnya baris atas. Kalau kita baca fataba alaih. Contoh selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat 19 ini ada waw mati sebelumnya baris atas dan setelahnya ada huruf yang disukunkan. Ti ini pendek maka kita matikan dan berada pada akhir bacaan. Sama dengan ini pun akhir bacaan, tapi waw mati sebelumnya baris depan. Kalau ini waw mati sebelumnya baris atas. Jadi kalau kita baca hadharul maut, hadharul maut. Jadi dari contoh ini kita telah bisa bedakan bahwa untuk madlin ini ya mati sebelumnya baris atas. Kalau di sini ya mati sebelumnya baris bawah. Kalau untuk waw mati sebelumnya baris atas. Kalau untuk mad arid li sukun waw mati sebelumnya baris depan. Jadi disitulah kita bisa bedakan. Ini namanya huruf lin. Ya mati sebelumnya baris atas, waw mati sebelumnya baris atas, itu namanya huruf lin. Kesamaannya sama-sama pada akhir ayat atau akhir bacaan, dan pada huruf yang terakhir sama-sama dimatikan. Oke, sama-sama dimatikan. Di sini pun sama-sama dimatikan hurufnya. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitunya tentang sesi tajwid, yaitunya tentang perbedaan mad arid disukun dan mad iwad. Kadang kita ada yang susah membedakan. Mad arid disukun menjadi mad iwad menjadi mad arid disukun. Untuk lebih fahamnya, kita akan berangkat dari pengertiannya. Pertama, mad arid disukun, mad itu adalah panjang, arid itu bertemu. Sedangkan li sukun itu, li dengan sukun itu mati. Jadi ada bacaan yang dibaca panjang ketika bertemu dengan huruf yang dimatikan, disukunkan. Jadi kalau kita lihat pengertian secara istilahnya ini, setelah mad terdapat huruf sukun karena waqaf. Setelah mad terdapat huruf sukun karena waqaf. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, ya. Terdapat pada huruf sukun. Sukun itu maksudnya baris mati. Karena waqaf, waqaf ini maksudnya seperti ini. Waqaf kata lainnya adalah berhenti. Jadi apakah berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan? Jadi mad arid disukun terjadi ketika alif, waw, ya, huruf mad ini, alif atau waw atau ya, bertemu dengan huruf yang disukunkan. Awalnya huruf ini berbaris tapi disukunkan. Kenapa disukunkan? Karena dibaca pendek dan berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Dan panjangnya 2 atau 4 atau 6 harkat. Sekarang kita lihat pengertian mad iwad. Mad itu panjang, iwad itu pengganti. Jadi di sini ada huruf yang diganti. Apa yang diganti? Kita lihat dulu pengertian secara istilahnya. Ini mengganti tanwin nasaf atau fathah tayin. Maksudnya baris tanwin di atas dengan alif mad ketika waqaf. Jadi simbolnya seperti ini. Ketika ada tanwin atas pada akhir ayat atau akhir bacaan, maka tanwin atas ini ditukar menjadi atau diganti menjadi panjang alif atau alif mad. Panjangnya 2 harkat. Jadi dari segi pengertiannya kita sudah bisa membedakan bahwa mad arid disukun itu ada huruf mad, apakah alif, waw atau ya, pada akhir ayat atau akhir bacaan. Sedangkan mad iwad itu ada tanwin atas pada akhir ayat atau akhir bacaan. Untuk lebih fahamnya lagi, kita akan melihat kepada contoh. Pertama kita bahas dulu mad arid disukun. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 7 ini. Di sini ada huruf mad.
Jadi zui ini panjang karena ada huruf iya mati sebelumnya baris bawah. Ini huruf mat iya, setelahnya ada huruf yang disukunkan. Mun ini adalah dibaca pendek, jadi kita matikan karena berada pada akhir ayat. Jadi kalau kita baca walahum azabun azim, azim, ini mad arid li sukun. Contoh selanjutnya, ini pada akhir bacaan pada surah Al-Baqarah ayat 186 ini huruf mad iya. Ri ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris bawah, sedangkan bun ini pendek. Tanwin depan kalau berhenti kita matikan. Ba ini menjadi huruf mati dan berada pada akhir bacaan. Kalau kita baca fa inni qarib, qarib, ba ini kita matikan saja. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 107 ini ada huruf mad iya. Sebelumnya berbaris di bawah. Jadi sui ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris bawah. Sedangkan setelahnya ada rin. Rin ini kita matikan karena pendek. Jadi kalau tanwin bawah ini berhenti, kita matikan saja. Menjadi naswir, naswir. Tanwin bawah kalau berhenti menjadi huruf yang disukunkan atau huruf yang mati. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 184 ini huruf mad iya sebelumnya baris bawah. Jadi ki ini dibaca panjang karena ada ya mati sebelumnya baris bawah. Dan setelahnya ada nin. Nin ini berbaris tanwin di bawah, maka kita matikan saja. Kalau ada tanwin bawah, maka huruf itu kita matikan saja. Dan ini pada akhir bacaan. Kita baca miskin, miskin. Kita lihat contoh untuk mad iwad ini dalam surah Al-Adiyat ayat 1. Jadi di sini ada tanwin atas. Dan ini berada pada akhir ayat. Jadi kalau tanwin atas ini berhenti pada akhir ayat, cara bacanya adalah diubah menjadi panjang alif. Nah, ini dia. Jadi ini hukumnya mad iwad. Wal-adiyati dhabha, dhabha. Jadi tanwin atas kalau berhenti menjadi panjang alif. Contoh selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 37 ini tanwin atas pada akhir bacaan. Jadi kalau ada tanwin atas pada akhir bacaan, cara bacanya adalah seperti ini. Menjadi panjang alif. Asalnya katsiran, jadi barisnya ini dibuang satu menjadi seperti ini, menjadi panjang alif. Katsiro. Jadi dari contoh ini kita sudah bisa membedakan bahwa kalau untuk mad iwad itu hanya tanwin atas. Jadi kalau tanwin atas pada akhir ayat atau akhir bacaan itu dibaca panjang alif. Sedangkan untuk mad arid li sukun, kalau ada barisnya tanwin depan pada akhir ayat, tanwin depan pada akhir bacaan, atau tanwin bawah pada akhir ayat, atau tanwin bawah pada akhir bacaan, itu kita sukunkan, kita matikan. Oke, jadi poinnya adalah kalau ada tanwin atas dibaca panjang, kalau ada tanwin depan atau tanwin bawah itu dibaca mati saja. Dan kalau ada sebelum tanwin itu huruf mad, maka dibaca panjang dan menjadi mad arid lis sukun. Di sini tanwin sebelumnya ada huruf mad iya, di sini tanwin depan sebelumnya huruf mad iya, di sini tanwin bawah sebelumnya huruf mad iya, dan di sini tanwin bawah sebelumnya huruf mad iya. Dan pada hari ini pembahasan kita yaitu tentang perbedaan antara mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Jadi kalau kita ingin tahu perbedaan di antara dua mad ini, terlebih dahulu kita akan berangkat dari pengertiannya. Jadi ketika kita bicara perbedaan mad silah qasirah dan mad silah tawilah ini, maka fokus kita adalah pada ha dhamir dan hamzah. Nanti dalam Al-Quran kita akan temukan yang seperti ini, ha dhamir. Ini namanya ha dhamir, yang ini ha dhamir, ini pun ha dhamir.
Oke, apakah nanti hadhamir itu baris depan atau baris bawah? Dan setelah hadhamir itu ada hamzah atau tidak? Jadi kita lihat pengertiannya dahulu. Mad itu adalah panjang, silah itu adalah bersambung. Sedangkan qasirah adalah pendek. Jadi nanti di sini ada bacaan yang bersambung yang harus kita baca secara pendek. Kita teruskan dulu. Maksudnya adalah ada hadhamir. Hadhamir seperti ini bentuknya yang berada di antara dua huruf berharakat. Jadi nanti sebelum hadhamir dan setelah hadhamir ini ada huruf yang berharakat, yang berbaris. Dan sesudahnya itu, sesudah hadhamir itu tidak ada hamzah. Ini poinnya. Jadi maksilah qasirah ini ada hadhamir, sebelumnya berbaris, dan setelah hadhamir itu juga berbaris. Dan huruf setelah hadhamir itu adalah bukan hamzah, maksudnya selain hamzah. Panjangnya berapa? 2 harakat. Dan kita lihat pengertian dari maksilah tawilah. Mad itu panjang, silah itu bersambung, tawilah itu panjang. Apa maksud panjang di sini pendek? Nanti kita akan jelaskan. Kita teruskan dulu pengertiannya, yaitunya hadhamir yang berada di antara dua huruf berharakat. Sama dengan ini, hadhamir yang berada di antara dua huruf berharakat. Di sini pun sama, hadhamir yang berada di antara dua huruf berharakat dan sesudah hadhamir itu ada hamzah. Di sini letak perbedaannya. Kalau maksilah tawilah ada hadhamir, setelah hadhamir itu ada hamzah. Sedangkan maksilah qasirah itu ada hadhamir dan setelah hadhamir itu tidak ada hamzah. Maksudnya hurufnya itu selain hamzah. Jadi berapa panjang untuk maksilah tawilah ini? Panjangnya 4 sehingga 5 harakat. Jadi maksud panjang di sini adalah bacaannya lebih panjang daripada maksilah qasirah. Sedangkan maksud pendek di sini adalah bacaannya tidak terlalu panjang atau lebih pendek daripada maksilah tawilah. Maksilah qasirah 2 harakat, maksilah tawilah 4 sehingga 5 harakat. Oke, sekarang kita lihat contohnya. Kita mulaikan dari maksilah qasirah. Yang ini CM ini adalah untuk Al-Quran cetakan Madinah dan yang CI ini adalah cetakan Indonesia. Jadi ketika nanti kita melihat contoh maksilah ini, kita perhatikan terus Al-Qurannya, apakah Al-Quran kita cetakan Madinah atau cetakan Indonesia. Nanti kita akan tahu. Contoh yang pertama dalam surah Al-Baqarah ayat 37. Jadi kita buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 37. Untuk cetakan Madinah menggunakan waw kecil pada innahu. Jadi ini, sedangkan pada cetakan Indonesia hadhamirnya menggunakan seperti angka 6. Di sini letak perbedaannya. Kalau pada Al-Quran kita hadhamir ini berbaris waw kecil, ada baris depan seperti ini, bermakna cetakan Al-Quran kita adalah cetakan Madinah. Sedangkan kalau hadhamirnya berbaris seperti angka 6, bermakna Al-Quran kita adalah cetakan Indonesia. Jadi, di mana sini maksilah qasirahnya? Yaitunya di sini hadhamir. Tadi disebutkan hadhamir, huruf sebelum hadhamir itu berharakat, berbaris. Di sini berbaris bukan mati barisnya, dan setelah hadhamir itu juga berharakat. Oke. Jadi sebelum dan setelah ha ini sama-sama berharakat, sama-sama berbaris, bukan baris mati. Dan setelah hadhamir itu bukan hamzah. Di sini huruf ha ya. Jadi ini hukumnya maksilah qasirah karena setelah hadhamir itu bukan hamzah. Sama dengan ini cetakan Indonesia, setelah hadhamir itu bukan hamzah. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Di sini hadhamirnya, nanti cetakan Madinahnya hadhamirnya berbaris ya kecil. Ini ya kecil. Sedangkan untuk cetakan Indonesia hadhamirnya berbaris alif kecil. Oke. Jadi nanti mana maksilah qasirahnya? Ini hadhamir. Sebelum hadhamir itu berharakat atau berbaris, dan setelah hadhamir pun berharakat atau berbaris. Dan setelah hadhamir itu bukan hamzah. Di sini pun sama. Setelah hadhamir bukan hamzah. Maka ini hukumnya maksilah qasirah. Dan ini dibaca 2 harakat.
Kita baca innahu huwa. Innahu huwa. Di sini hukumnya maksilah qasirah karena ada ha dhamir setelahnya bukan hamzah. Sama dengan ini wa utu bihi mutasyabiha. Wa utu bihi mutasyabiha. Jadi setelah ha dhamir ini bukan hamzah. Bukan hamzah. Jadi di sini dua hal yang perlu kita perhatikan di sini untuk maksilah qasirah. Yang pertama adalah sebelum ha dhamir dan setelah ha dhamir itu hurufnya berharkat atau berbaris. Oke? Dan setelah ha dhamir itu hurufnya bukan hamzah. Itu untuk maksilah qasirah. Dan sekarang untuk maksilah tawilah dalam surah Al-Baqarah ayat 112. Ini untuk cetakan Madinahnya. Dan untuk cetakan Indonesianya seperti ini. Jadi nanti untuk cetakan Madinah ini ha dhamir dan ha dhamir itu sebelumnya berbaris. Sama seperti tadi. Sebelum ha dhamir itu hurufnya berbaris, berharkat, dan setelah ha dhamir itu hurufnya berharkat atau berbaris. Jadi sebelum ha dhamir itu hurufnya berharkat atau berbaris, dan setelah ha dhamir itu juga berharkat atau berbaris. Maksudnya sebelum ha dhamir dan setelah ha dhamir itu bukan baris mati. Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah setelah ha dhamir itu hurufnya ada hamzah. Di sini letak perbedaannya. Di sini ha dhamir sebelumnya ada huruf yang berharkat atau berbaris dan setelahnya ada huruf yang berharkat atau berbaris. Dan setelah ha dhamir itu ada hamzah. Di sini kita bisa bedakan kalau maksilah tawilah ha dhamir itu bertemu hamzah. Sedangkan untuk maksilah qasirah itu ha dhamir bertemu dengan selain hamzah. Jadi ini kita baca 4 sehingga 5 harkat. Kita baca falahu ajruh. Falahu ajruh. Jadi kalau kita temukan ha dhamir setelahnya ada hamzah, maka kita baca 4 sehingga 5 harkat. Contoh yang kedua dalam surah Al-Baqarah ayat 27 ini untuk cetakan Madinah dan ini untuk cetakan Indonesia. Seperti yang kita sebut tadi, yang pertama kita lihat adalah huruf sebelum ha dhamir itu berharkat atau berbaris dan huruf setelah ha dhamir itu berharkat atau berbaris. Dan yang kedua, setelah ha dhamir itu ada hamzah. Oke, ha dhamir ada hamzah. Sama di sini pun ha dhamir ada hamzah. Jadi ini hukumnya maksilah tawilah. Panjangnya 4 sehingga 5 harkat. Jadi kita baca bihi ayyusal. Bihi ayyusal. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaannya. Kalau untuk maksilah qasirah bertemu selain hamzah. Dan untuk maksilah tawilah itu bertemu dengan hamzah. Jadi di sini untuk maksilah qasirah ada pengecualian ya. Kalau untuk maksilah tawilah tidak ada pengecualian. Jadi di sini dalam surah Al-Furqan ayat 69 seperti yang kita tahu tadi bahwa maksilah qasirah itu huruf sebelum ha dhamir itu harus berharkat. Tapi di sini hurufnya tidak berharkat alias berbaris sukun atau mati. Dan setelah ha dhamir itu hurufnya berharkat. Di sini berharkat. Dan setelah ha dhamir itu bukan hamzah. Tapi di sini hi-nya tetap kita baca. Walaupun di sini huruf sebelum ha dhamir itu tidak berbaris. Oke, ini tetap hukumnya maksilah qasirah karena nanti hi ini ada panjang ya kecil. Ini pengecualian untuk maksilah qasirah. Jadi di sini walaupun huruf sebelum ha dhamir itu tidak berharkat atau tidak berbaris, di sini hi-nya tetap kita baca. Dan di sini untuk surah Az-Zumar ayat 7, di sini ada ha dhamir, sebelum ha dhamir itu ada huruf yang berharkat atau berbaris. Dan setelah ha dhamir itu ada huruf yang berharkat atau berbaris. Dan huruf setelah ha dhamir itu bukan hamzah.
Jadi di sini tidak berlaku hukum maksilah qasirah karena hu-nya dibaca pendek. Tidak ada hu ini yang menyebabkan dia panjang. Jadi hanya dua ini pengecualian untuk maksilah qasirah. Jadi kesimpulannya adalah untuk maksilah qasirah ini ada ha dhamir, sebelumnya ada huruf yang berharkat atau berbaris, setelahnya ada huruf yang berharkat atau berbaris, dan setelah ha itu hurufnya bukan hamzah. Okey, bukan hamzah. Itu maksilah qasirah. Sedangkan untuk maksilah tawilah ini ada ha dhamir, sebelumnya ada huruf yang berharkat, setelahnya ada huruf yang berharkat, dan setelah ha dhamir itu hurufnya ada hamzah. Jadi poin besarnya adalah maksilah qasirah itu ha dhamir bertemu dengan selain hamzah, sedangkan maksilah tawilah bertemu dengan hamzah. Jadi itulah perbedaan antara maksilah qasirah dan maksilah tawilah. Jadi pembahasan kita pada kali ini iaitunya tentang satu pertanyaan yang masuk di komen, iaitunya tentang apa perbedaan antara mak badal dan mak farku atau mak farki. Jadi di sini sebelum saya menjawabnya, seandainya ada di antara kita pertanyaan-pertanyaan boleh komen di bawah, dan insya Allah akan dicoba dibahas pada video-video yang akan datang. Jadi sebelum kita mengetahui apa perbedaan mak badal dan mak farku, terutama kita harus tahu dulu apa pengertian dari mak badal dan mak farku. Sekarang kita lihat pengertiannya dulu. Ya, di sini mak badal dan mak farku. Kita mulai daripada mak badal. Kalau kita lihat daripada segi bahasa, mat itu artinya panjang, badal itu adalah pengganti. Apa yang diganti di sini? Iaitunya apabila huruf mat terletak setelah hamzah atau bacaan mat yang terdapat pada hamzah. Jadi di sini ada huruf yang diganti setelah hamzah. Okey. Jadi poinnya seperti itu. Setelah hamzah itu ada huruf yang diganti. Dan kita lihat simbolnya seperti ini. Jadi ini hamzah, apakah hamzah itu baris atas, baris bawah, baris depan bertemu dengan huruf yang mati, yang mana asalnya adalah hamzah yang mati, tapi ditukar diganti menjadi huruf mat. Apakah alif, waw atau ya? Seperti itu ya. Jadi ini yang namanya diganti. Asalnya adalah hamzah yang berbaris sukun diganti dengan huruf mat. Panjangnya 2 harkat. Setelah itu kita lihat pengertian mak farku. Mat itu adalah panjang, farku itu adalah membedakan. Apa yang dibedakan di sini? Iaitunya ada dibedakan antara hamzah istifham dengan kabar. Jadi ini nanti perginya kepada kaidah bahasa Arab. Jadi kita terus kepada simbolnya. Ya, seperti ini. Mak badal, ketika mak badal bertemu dengan tanda tasydid atau syaddah. Mak badal bertemu dengan tanda tasydid. Jadi dari sini kita sudah bisa bedakan kalau mak badal itu adalah hamzah bertemu dengan huruf mat, apakah alif, waw atau ya. Sedangkan mak farku itu adalah mak badal sendiri. Dalam mak farku ada mak badal, yang mana mak badal itu bertemu dengan tanda tasydid. Panjangnya 6 harkat. Untuk lebih fahamnya, kita lihat contoh di sini. Kita mulaikan dengan mak badal. Jadi di sini ada saya tampilkan Al-Quran cetakan Madinah dan cetakan Indonesia. Di sini dalam surah Al-Baqarah ayat 8. Kita bisa lihat Al-Quran bagi yang cetakan Madinah. Dan contohnya di sini. Amanna. Di sini ada hamzah bertemu dengan alif. Ini adalah mak badal. Jadi poinnya mak badal ini adalah hamzah. Ada hamzah bertemu alif, atau hamzah bertemu waw mati, atau hamzah bertemu ya mati. Nah, ini mak badal. Dan kita lihat seperti ini. Ya, ini A. Dan contoh untuk Al-Quran cetakan Indonesia seperti ini. Amanna. A-nya nanti seperti ini. Kenapa nggak sama dengan cetakan Madinah? Karena asalnya sama-sama seperti ini. Ini hamzah yang pertama bertemu dengan hamzah yang mati. Jadi nanti hamzah mati ini ditukar kepada huruf mat. Sedangkan untuk cetakan Indonesia,
Hamzah ini berbaris alif kecil. Ini pun mak badal. Ada hamzah berbaris alif kecil. Kita lihat contoh untuk mak farku, yang mana mak farku ini hanya ada pada 4 tempat dalam Al-Quran. Yang pertama pada surah Yunus ayat 59. Di sini. Di sini mak badalnya. Ini untuk cetakan Madinah ya. Ini mak badal, hamzah bertemu alif, di atasnya ada tanda mat dan bertemu dengan syaddah. Kalau untuk cetakan Indonesianya seperti ini mak badal, ada hamzah di atasnya ada alif kecil, ada tanda mat disambut dengan tasydid atau syaddah. Jadi di sini kita baca panjang. Jadi di sini kita panjangkan dulu 6 harkat, baru kita sambut dengan huruf syaddah. Kita baca ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Jadi kita panjangkan dulu 6 harkat di sini, baru disambut dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Contoh yang kedua dalam surah An-Naml ayat 59 seperti ini, masih kalimat Allah. Ini untuk cetakan Madinah, sedangkan untuk cetakan Indonesia seperti ini. Oke. Ini mak badalnya, ada hamzah bertemu alif, di atasnya ada tanda mat, disambut dengan tasydid atau syaddah. Di sini pun mak badal, ada hamzah di atasnya alif kecil dan di atasnya lagi ada tanda mat, disambut dengan tasydid atau syaddah. Kita baca. Allahu khairun amma yusyrikun. Allahu khairun amma yusyrikun. Jadi kita panjangkan dulu 6 harkat baru disambut dengan tasydid atau syaddah. Dan contoh yang ketiga dan yang keempat pada surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Contohnya seperti ini. Di sini ada hamzah bertemu dengan alif, ini mak badal. Di atasnya ada tanda mat, disambut dengan tasydid atau syaddah. Ini untuk cetakan Madinah, sedangkan cetakan Indonesia di sini. Ada hamzah di atasnya alif kecil, di atasnya ada tanda mat, dan disambut dengan tasydid atau syaddah. Jadi kalau kita baca, Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Jadi kita panjangkan 6 harkat baru disambut dengan tasydid. Kalau yang mak badal ini panjangnya hanya 2 harkat. Amanna billah. Jadi daripada contoh-contoh ini kita sudah dapat bedakan kalau mak badal itu adalah ada hamzah, apakah hamzah bertemu alif, atau nanti ada hamzah bertemu waw mati, atau hamzah bertemu ya mati. Jadi kalau mak farkunya adalah ada mak badal di sini bertemu dengan huruf yang bersyaddah. Itu perbedaannya. Jadi saya ulang lagi, untuk mak badal adalah ada hamzah bertemu alif. Oke, hamzah bertemu alif. Sedangkan untuk mak farku adalah di dalamnya ada mak badal dan bertemu dengan tasydid atau syaddah. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitunya tentang perbedaan mat tabi'i dan mat arid disukun. Kadang di antara dua mat ini kita tertukar. Mat tabi'i dikira mat arid pun dikira mat tabi'i. Jadi kita harus tahu dulu perbedaannya.
Dan untuk mengetahui perbedaannya ini, kita akan berangkat seperti biasa dari pengertiannya. Di sini kita mulai dengan pengertian mad tabi'i. Mad itu panjang, tabi'i itu kebiasaan. Jadi pada kebiasaannya ada bacaan itu yang dibaca panjang, dan secara istilahnya adalah mad yang tidak bercampur oleh sebab-sebab tertentu seperti hamzah atau sukun. Sukun ini berbaris mati dan sudah menjadi kebiasaan memanjangkan 2 harakat dan panjangnya 2 harakat. Jadi itu mad tabi'i. Ada bacaan yang biasanya kita baca panjang, tapi bacaan itu tidak ada bercampur dengan hamzah atau sukun. Sedangkan mad arid li sukun, mad itu panjang, arid itu bertemu. Li dengan sukun itu maksudnya mati. Jadi ada bacaan panjang yang dibaca panjang itu ketika bertemu dengan huruf yang mati atau ketika disukunkan. Dan pengertian secara istilahnya adalah setelah mad terdapat huruf sukun karena waqaf. Panjangnya 2 atau 4 atau 6 harakat. Jadi dari segi pengertiannya pun kita sudah tahu bahwa mad tabi'i itu ada bacaan yang dibaca panjang tapi bukan karena waqaf. Sedangkan mad arid disukun itu ada bacaan yang dibaca panjang tapi karena waqaf. Di situ letak perbedaannya. Mad arid disukun ini terjadi karena waqaf atau berhenti. Apakah berhenti pada akhir ayat atau akhir bacaan sebab tanda waqaf. Sedangkan mad tabi'i ini bacaan panjang itu terjadi bukan karena waqaf, bukan karena berhenti. Kita teruskan dulu. Ini untuk simbolnya mad tabi'i. Mad tabi'i itu terdiri dari 3 bentuk. Yang pertama, alif sebelumnya berbaris di atas, ya mati sebelumnya berbaris di bawah, waw mati sebelumnya berbaris di depan. Dan ini terjadi di tengah-tengah bacaan, di tengah-tengah ayat. Sedangkan mad arid li sukun ini panjang alif, panjang waw, panjang ya, sama dengan ini, panjang alif, panjang ya, panjang waw. Jadi yang panjang alif waw ya ini kita buat seperti ini. Jadi panjang alif, panjang ya, panjang waw sama dengan ini. Tapi panjang alif itu terjadi setelahnya itu ada huruf yang disukunkan dan berada pada akhir ayat atau akhir bacaan. Oke. Di sini pun sudah nampak perbedaannya. Kalau mad tabi'i dan mad arid sukun itu sama-sama terdiri dari panjang alif yang sama, panjang ya yang sama, dan panjang waw yang sama. Tapi untuk mad tabi'i ini terjadi di tengah-tengah. Di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah bacaan. Sedangkan mad arid sukun ini terjadi ketika berhenti, ketika waqaf. Sekarang kita lihat contohnya. Pertama untuk mad arid li sukun. Supaya mudah fahamnya kita mulai dari mad arid li sukun. Ini dalam surah Al-Baqarah ayat 8 ini. Di sini ada panjang ya mati. Sebelumnya berbaris di bawah. Dan setelah panjang ya mati ini ada huruf yang disukunkan. Nah ini pendek, maka kita sukunkan. Dan setelah itu berada pada akhir ayat. Dan ini hukumnya mad arid li sukun. Bimu'minin. Bimu'minin. Ada panjang ya mati, tapi berada pada akhir ayat. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6 ini. Di sini ada panjang waw mati. Sebelumnya baris depan. Dan setelah panjang waw mati ini ada huruf yang disukunkan. Nah ini asalnya berbaris di atas, tapi karena pendek maka pada akhir bacaan dimatikan. Nah ini ada huruf yang disukunkan. Nah ini disukunkan ya. Dan setelah itu berada pada akhir ayat. Jadi ini mad arid li sukun. Ada panjang waw berada pada akhir ayat. La yu'minun. Ini mad arid li sukun. Seterusnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 114 ini. Ini juga panjang ya mati. Sama dengan ini. Panjang ya mati sebelumnya berbaris di bawah dan setelahnya ada huruf yang disukunkan, dimatikan. Nah ini asalnya berbaris di atas tapi kita sukunkan, kita matikan karena berada pada akhir. Jadi kita matikan saja dan ja ini tanda berhenti.
Jadi berada pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Jadi fi ini hukumnya mad arid lisukun. Kita baca illa khaifin. Nah, fi ini mad arid lisukun. Selanjutnya ini dalam surah Al-Baqarah ayat 102 ini. Di sini panjang waw mati. Sebelumnya baris depan sama dengan ini. Dan setelah panjang waw mati itu ada huruf yang disukunkan. Ta. Ta ini asalnya berbaris di atas tapi akhirnya kita sukunkan. Kita matikan karena berada pada akhir tanda waqaf. Jadi ini hukumnya mad arid lisukun. Haruta wa marut. Nah, rut ini hukumnya mad arid lisukun karena berada pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Sekarang kita lihat contoh mad tabi'i. Saya bawa contoh yang sama. Sama-sama wa ma hum bimu'minin. Jadi di sini di mana letak mad tabi'inya? Di sini. Bimu'minin ini adalah contoh untuk mad arid lisukun karena berada pada akhir ayat, sedangkan ma ini adalah mad tabi'i. Ma ini panjang alif, sebelumnya baris atas. Jadi kalau di tengah-tengah itu mad tabi'i. Oke, kalau di tengah-tengah mad tabi'i. Sedangkan ini mad arid lisukun. Panjangnya 2 harakat. Wa ma hum bimu'minin. Contoh selanjutnya masih sama. Ini nun ini mad arid lisukun. Sedangkan la ini panjang alif, sebelumnya berbaris di atas, ini mad tabi'i karena berada di tengah-tengah. La yu'minun. Mad tabi'i di tengah-tengah. Setelah itu sama lagi, ini contoh yang sama tapi ini mad tabi'i. Kalau ifin ini mad arid lisukun karena berada pada akhir tanda waqaf. Ini mad tabi'inya. Illa khaifin. Contoh selanjutnya ini. Nah, di sini waw mati ini mad arid lisukun karena berada pada akhir bacaan sebab tanda waqaf. Sedangkan ru ini panjang waw mati juga tapi berada di tengah-tengah. Maka ini mad tabi'i. Kalau di tengah-tengah itu namanya mad tabi'i. Kalau ada panjang waw mati tapi berada pada akhir bacaan atau pada akhir ayat, itu mad arid lisukun. Jadi kita baca Haruta wa marut. Jadi kesimpulannya adalah mad tabi'i ini dengan mad arid lisukun sama-sama menggunakan panjang alif, panjang waw mati, dan panjang ya mati. Tapi perbedaannya, kalau mad tabi'i itu terletaknya pada di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah bacaan. Sedangkan untuk mad arid lisukun, panjang alif atau waw atau ya itu terletak pada akhir ayat atau akhir bacaan sebab tanda waqaf ini. Dan pembahasan kita pada kali ini yaitu tentang hukum tajwid, perbedaan mad tabi'i. Jadi kadang kita di antara mad tabi'i dan mad badal ini ada kekeliruan karena simbolnya ini atau tandanya ini hampir sama. Jadi bagaimana membedakan antara mad tabi'i dengan mad badal? Kita teruskan. Jadi pertama kita berangkat dari pengertian seperti biasa. Mad tabi'i, mad itu adalah panjang, tabi'i itu kebiasaan. Jadi ada bacaan yang pada kebiasaannya kita baca panjang. Dan secara istilahnya mad yang tidak bercampur oleh sebab-sebab tertentu seperti hamzah atau sukun dan sudah menjadi kebiasaan memanjangkan 2 harakat. Itu secara istilah dan panjangnya 2 harakat. Sekarang kita lihat mad badal. Mad itu panjang, badal itu pengganti. Ada di situ huruf yang diganti. Dan secara istilah adalah apabila huruf mad terletak setelah hamzah atau bacaan mad yang terdapat pada hamzah. Panjangnya 2 harakat. Jadi dari segi pengertian kita pun sudah dapat membedakan kalau mad tabi'i tidak bercampur oleh hamzah. Poinnya
tidak ada hamzah. Sedangkan di sini mak badal ada hamzah. Oke, di situ kita sudah dapat membedakan mak tabi'i tidak ada hamzah, mak badal ada hamzah. Sekarang hamzah yang bagaimana? Kita teruskan di sini. Di sini kita lihat simbolnya. Untuk mak tabi'i seperti ini. Ada panjang alif, sebelumnya baris atas. Ia mati, sebelumnya baris bawah. Waw mati, sebelumnya baris depan. Dan untuk huruf yang di sini semua, apakah huruf yang baris di atas, baris di bawah, baris depan, hurufnya itu adalah semua huruf hijaiyah kecuali hamzah. Oke, kecuali hamzah. Jadi nanti apakah so di sini, apakah ba, ta, yang penting bukan hamzah sebelum alif ya waw. Sekarang mak badal. Simbol sama. Alif sebelumnya baris atas, ya mati sebelumnya baris bawah, waw mati sebelumnya baris depan. Tapi di sini untuk huruf yang di sini apakah baris atas, baris bawah, baris depan itu adalah huruf hamzah saja. Oke, hanya huruf hamzah saja di sini. Jadi di sini ada hamzah bertemu alif, hamzah bertemu ya, hamzah bertemu waw. Kalau di sini untuk mak tabi'i bukan hamzah, tapi huruf selain hamzah. Untuk lebih fahamnya lagi, kita akan lihat contohnya di dalam Al-Quran. Di sini saya berikan tanda untuk yang warna merah itu mak tabi'i, yang warna biru mak badal. Jadi kita lihat dulu ini. Mak badal. Ini mak badal itu tadi ada hamzah. Ini hamzahnya. Ada hamzah bertemu alif. Jadi ini mak badal. Amanna. Amanna. Ada hamzah bertemu alif. Dan ada lagi satu mak badal. Ini hamzah bertemu dengan alif. Ini pun mak badal. Akhiri. Akhiri. Sedangkan untuk mat tabi'i adalah selain hamzah hurufnya. Pertama di sini. Kita di sini fokus untuk yang alif dulu ya. Alif dulu. Jadi sini ada alif, tapi sebelum alif itu bukan hamzah. Di sini dha. Kalau mat badal tadi hamzah. Kalau mat tabi'i selain hamzah. Di sini adzabun. Adzabun. Di sini panjang mak tabi'i karena alif sebelumnya itu bukan hurufnya hamzah. Contoh selanjutnya ini ada alif dan huruf sebelumnya itu bukan hamzah. Di sini ada na. Ini pun mak tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Wa minan nasi. Nasi. Contoh selanjutnya ini berdekatan dengan mak badal. Di sini ada alif, sebelumnya bukan hamzah. Kalau tadi mak badal ada alif, tapi sebelumnya hamzah. Kalau mak tabi'i alif, tapi sebelumnya adalah bukan hamzah. Jadi ini hukumnya mak tabi'i. Amanna. Amanna. Panjangnya sama-sama 2 harakat. Dan contoh yang terakhir di sini pada ma. Ini alif sebelumnya bukan hamzah, yaitu mim. Ini pun mak tabi'i. Wa ma hum. Wa ma hum. Oke, ini contoh untuk alif. Sekarang kita lihat contoh selanjutnya. Ini untuk waw. Tadi kan ada 3 alif waw ya. Sekarang kita lihat untuk waw saja. Mak badal ini. Ini waw mati, tapi sebelumnya ada hamzah. Waw mati, sebelumnya ada hamzah. Jadi ini mak badal. Kenapa mak badal? Karena sebelum waw mati itu ada hamzah. Dan dibaca 2 harakat. Ambiuni. Ambiuni. Ini hukumnya mak badal. Sedangkan ini lu. Di sini ada waw mati, tapi sebelumnya itu bukan hamzah, yaitu la. Ini hukumnya mak tabi'i karena sebelum waw mati itu sebelumnya bukan hamzah. Qalu. Jadi di sini nampak perbedaannya. Kalau mak badal itu sebelum waw ada hamzah, sedangkan mak tabi'i
sebelum waw bukan hamzah. Maksudnya selain hamzah. Dan ini contoh yang terakhir. Dan ini contohnya untuk ya mati. Ini contohnya. Di sini ada ya mati, sebelumnya ada hamzah. Maka ini hukumnya mak badal. Karena sebelum ya mati ada hamzah. Jadi ini 2 harkat panjangnya. Ya bani Israilaz. Ilaz. Ini mak badal. Dan ini contoh untuk mak tabi'i. Ada ya mati, sebelumnya bukan hamzah, yaitu nun. Oke, ada ya mati sebelumnya selain hamzah, yaitu nun di sini. Jadi ini mak tabi'i. Wa anni. Panjangnya 2 harkat. Dan contoh yang terakhir ini, di sini ada ya mati dan huruf sebelumnya bukan hamzah. Jadi ini mak tabi'i. Tajzi. Jadi itulah perbedaan antara mak badal dan mak tabi'i. Jadi di sini dapat kita pahami bahwa mak tabi'i itu panjang alif, ya mati atau waw mati, tapi huruf sebelumnya itu bukan hamzah. Dan untuk mak badal, sebelum panjang alif, sebelum panjang ya mati, waw mati, sebelumnya itu adalah huruf hamzah. Disitulah letak perbedaan antara mak tabi'i dan mak badal. Baiklah, pada kali ini pembahasan kita yaitunya tentang perbedaan hukum tajwid. Yaitunya di antara mat tabi'i dan mat tamkin. Ini merupakan pertanyaan daripada sahabat kita. Jadi apakah perbedaan di antara 2 mat ini? Mat tabi'i dan mat tamkin. Jadi terlebih dahulu kita harus tahu pengertian dari kedua mat ini. Kita mulai dari mat tabi'i. Mat itu secara bahasa adalah panjang. Tabi'i itu adalah kebiasaan. Sedangkan secara istilah adalah mat yang tidak bercampur oleh sebab tertentu. Apakah bercampur sebab hamzah atau sukun. Dan memang sudah menjadi kebiasaan dipanjangkan 2 harkat. Oke, jadi panjangnya itu 2 harkat. Sudah biasa dipanjangkan 2 harkat. Jadi mat tabi'i ini tidak ada dimasuki oleh hamzah atau sukun. Itu mat tabi'i. Sekarang mat tamkin, kita lihat pengertiannya ini. Secara bahasa adalah penetapan, memperkuat atau meneguhkan. Jadi kita istilahnya ada yang kita kuatkan bacaannya, ada yang kita tetapkan bacaannya. Dan panjangnya adalah 2 harkat. Jadi sama-sama 2 harkat ya. Tapi untuk secara istilah, mat tamkin ini ada 3 keadaan. Oke. Kalau mat tabi'i tadi secara istilah, mat yang tidak bercampur oleh sebab hamzah atau sukun. Kalau mat tamkin secara istilah, yang pertama itu apabila 2 buah huruf ya bertemu dalam satu kalimah. Kita buat simbolnya seperti ini. Ini. Oke, kita buat simbolnya seperti ini. Ada 2 buah huruf ya. Oke, ada 2 ya. Dan 2 ya itu terletak dalam satu kalimah, di mana ya yang pertama itu berbaris di bawah atau kasroh dan ada tasydidnya. Setelah itu ya yang kedua itu berbaris sukun atau mati. Itu keadaan yang pertama. Ada 2 ya dalam satu kalimah. Ya pertama itu berbaris di bawah dan ada tasydidnya. Dan ya yang kedua ada ya yang berbaris sukun atau mati. Sedangkan keadaan yang kedua adalah ini. Kita terus lihat simbolnya ini. Ada huruf waw sukun. Oke. Ada huruf waw sukun ini sebelumnya berbaris dhammah di depan. Oke. Ada waw sebelumnya berbaris dhammah dan setelahnya ada waw yang berharokat. Nih. Jadi ada waw yang mati sebelumnya berbaris di depan, bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Atau ada ya sukun sebelumnya kasroh. Ada ya mati sebelumnya berbaris di bawah, setelahnya ada ya yang berharokat. Nih.
ya yang berharokat atau berbaris. Jadi ada ya yang berbaris sukun atau mati. Sebelumnya ada huruf yang berbaris di bawah bertemu dengan ya yang berharokat atau baris. Itu yang kedua. Keadaan yang ketiga, ini apabila waw sukun, kita terus lihat simbolnya ini. Apabila waw sukun, ini waw sukun, sebelumnya waw berharokat. Oke, ada waw sukun, sebelumnya ada waw yang berharokat di depan. Oke, ada waw yang berbaris mati, sebelumnya ada waw yang berharokat atau berbaris di depan. Atau di sini ada ya yang berbaris mati, sebelumnya ada ya yang berharokat di bawah. Ada ya yang berbaris mati, sebelumnya ada ya yang berbaris di bawah. Oke, ada 3 keadaan yang untuk mat tamkin ini. Jadi kalau secara simbol kita lihat ini, itu mat tabi'i dan mat tamkin itu jelas beda. Kalau mat tabi'i itu, ini alif sebelumnya baris di atas, ya mati sebelumnya baris di bawah, waw mati sebelumnya baris depan. Ini mat yang biasanya dibaca panjang. Sedangkan mat tamkin itu, kalau keadaan yang pertama ada 2 ya. Oke, ada 2 ya. Di sini pun dah ada 2 ya. Itu dalam satu kalimah. Walaupun di sini untuk mat tabi'i ada ya mati sebelumnya baris bawah. Tapi kalau yang ini ya mati sebelumnya itu berbaris bawah. Huruf yang berbaris bawah itu memang ya. Jadi ini bukan mat tabi'i lagi. Oke, ini bukan mat tabi'i lagi. Tapi itu masuk mat tamkin namanya. Jadi kalau ada ya, sebelumnya itu ada huruf yang berbaris di bawah, tapi yang penting bukan ya. Itu mat tabi'i. Tapi kalau ada ya, sebelumnya huruf yang berbaris di bawah itu huruf ya, maka itu masuk mat tamkin. Di situ bedanya. Oke, di situ bedanya. Ada ya mati, di sini ya mati. Tapi yang di sini yang berbaris di bawahnya itu bukan huruf ya. Itu mat tabi'i. Kalau di sini mat tamkin ada ya mati, tapi huruf yang berbaris di bawah itu adalah ya. Itu mat tamkin. Nampak beda ya? Di sini yang berbaris di bawah huruf ya, di sini yang berbaris di bawah selain huruf ya. Kalau selain huruf ya itu mat tabi'i, kalau huruf ya itu mat tamkin. Juga keadaan yang seperti ini, ada waw mati sebelumnya baris depan. Sebetulnya sama dengan ini, tapi letak perbedaannya adalah setelah waw itu ada waw yang berharokat. Setelah ya itu ada ya yang berharokat. Jadi kalau ada yang keadaan yang seperti ini, itu mat tamkin namanya, tidak masuk mat tabi'i. Kalau ada waw mati sebelumnya baris depan, tapi setelah waw itu contohnya huruf fa, huruf ta, atau ya sebelumnya baris bawah, dan setelah ya itu ada huruf tha atau ba, maka itu bukan mat tamkin. Yang penting setelah waw itu, kalau bukan huruf waw itu masuk mat tabi'i. Tapi kalau setelah waw itu adalah huruf waw, itu mat tamkin. Ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ada waw berbaris mati dan sebelumnya baris depan. Itu mat tamkin. Kalau di sini pun waw mati sebelumnya baris depan, maknanya kalau selain huruf waw yang berbaris depan itu adalah mat tabi'i. Kalau yang berbaris depannya itu huruf waw, maka itu mat tamkin. Sama dengan ini. Kalau ya mati ini sebelumnya baris bawah, huruf yang berbaris di bawah bukan ya, maka itu mat tabi'i. Tapi kalau huruf yang berbaris di bawah itu ya, yang seperti ini keadaannya, itu adalah mat tamkin. Di situ letak bedanya. Dari simbol ini kita sudah bisa melihat ya. Oke, sekarang untuk lebih fahamnya lagi, kita lihat contoh ini. Oke, simbol ini saya letakkan di atasnya. Ini simbol untuk mat tabi'i, ini simbol untuk mat tamkin. Contoh untuk mat tabi'i ini dalam surah Al-Baqarah 10 ini. Jadi di sini ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini dia. Jadi tidak ada kaitan dengan mat tamkin. Karena di sini ada ya mati dan huruf sebelumnya itu bukan huruf ya. Ini huruf lam. Ini mat tabi'i. Kalau mat tamkin itu ada huruf ya, tapi sebelum huruf ya itu yang berbaris di bawah itu adalah huruf ya. Atau setelah huruf ya itu ada huruf ya lagi.
Di sini sebelum huruf ya huruf lam, setelah huruf ya huruf mim. Jadi ini bukan mat tamkin tapi mat tabi'i. Kita baca alimum bima, alimum bima. Contoh yang kedua ini dalam surah Al-Baqarah ayat 6 ini. Ini waw mati sebelumnya baris depan. Dan huruf sebelum waw itu adalah huruf roh. Bukan huruf waw ya. Atau setelah huruf waw itu bukan huruf waw. Nih. Jadi di sini ada huruf waw mati tapi sebelumnya huruf roh. Setelahnya huruf sin. Jadi tidak ada kaitan dengan mat tamkin karena mat tamkin itu sebelumnya huruf waw atau setelahnya huruf waw. Jadi ini adalah mat tabi'i. Kita baca kafaru sawaun, kafaru sawaun. Contoh yang ketiga ini ya mati. Lagi-lagi kita lihat huruf sebelum dan setelah ya. Di sini ada ya mati sebelumnya baris di bawah. Ini mat tabi'i. Dan kita lihat hurufnya sebelum huruf ya itu huruf to, setelah huruf ya itu huruf nun. Jadi tidak ada kaitan dengan mat tamkin. Mat tamkin tadi sebelum huruf ya, setelah huruf ya adalah huruf ya lagi. Itu minimal salah satunya. Apakah sebelumnya huruf ya atau setelahnya huruf ya? Itu minimalnya. Tapi di sini sebelum dan setelahnya bukan huruf ya. Kita baca syayatinihim, syayatinihim. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Baqarah ini. Ada waw mati sebelumnya baris depan. Ini waw mati sebelumnya baris depan. Kita lihat di sini huruf sebelum waw itu adalah huruf roh. Dan huruf setelah waw huruf ta. Jadi tidak ada kaitan dengan mat tamkin. Kalau mat tamkin apakah sebelumnya huruf waw atau setelahnya huruf waw lagi. Jadi keempatnya ini adalah mat tabi'i. Kita baca yang keempat ini. Harut wa Marut, Harut wa Marut. Ma ini pun mat tabi'i. Tapi fokus kita adalah ya dengan waw ya. Ya dengan waw. Sekarang kita lihat contoh untuk mat tamkin ini. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat 18 ini. Ini ya mati sebelumnya baris di bawah. Oke, ya mati sebelumnya baris di bawah. Huruf yang mati sebelum ya itu adalah huruf ya. Oke, ini dia. Ya mati sebelumnya ada huruf ya lagi. Maka ini mat tamkin. Karena huruf sebelum ya mati itu adalah huruf ya. Dan ada tasydid, ada baris di bawah. Berarti masuk dalam bentuk yang pertama ini. Ini mat tamkin. Illiyina, illiyina. Yang penting di sini kita untuk menentukan mat tamkin ada dua ya di sini. Oke, ada dua ya. Contoh yang kedua ini waw mati sebelumnya baris depan. Dan rupanya setelah waw itu ada bertemu dengan huruf waw yang berharokat. Masuk ke sini dia. Ada waw mati sebelumnya baris depan bertemu dengan waw yang berharokat atau berbaris. Ini waw mati sebelumnya baris depan, setelahnya ada waw yang berharokat atau berbaris. Amanu wa ma, amanu wa ma. Cara bacanya pun beda dengan mat tabi'i. Kita tetapkan, kita ada tekan sedikit. Amanu wa ma, amanu wa ma. Sama dengan ini illiyina, ada kita tekan, kita kuatkan. Contoh yang ketiga ini dalam surah Al-Ma'un ayat 1 ini. Ada ya mati sebelumnya baris bawah. Dan rupanya setelah ya itu ada bertemu dengan ya yang berharokat, berbaris. Ini dia.
Ada ya sebelumnya berbaris mati bertemu dengan ya yang berharokat. Jadi ini mat tamkin, kita tekan, kita kuatkan. Alladzi yukadzibu, alladzi yukadzibu. Contoh yang keempat ini dalam surah Al-Imran ayat 78. Di sini ada waw mati. Sebelumnya ada waw yang berbaris di depan. Nah, ini dia. Ada waw mati, sebelumnya ada waw yang berbaris di depan. Nah, ini pun mat tamkin karena ada dua waw. Yalwuna, yalwuna. Jadi kesimpulannya dapat kita bedakan di sini di antara mat tabi'i dan mat tamkin. Mat tabi'i itu apakah ya mati sebelumnya baris bawah, waw mati sebelumnya baris depan, ada huruf setelah ya atau waw itu sebelumnya itu atau setelahnya tidak ada berkaitan, tidak ada huruf ya atau waw. Huruf sebelumnya, huruf setelahnya tidak ada ya. Di sini waw, huruf sebelumnya dan setelahnya tidak ada waw. Di sini ada ya, huruf sebelumnya dan setelahnya tidak ada ya. Di sini waw, huruf sebelumnya dan setelahnya tidak ada waw. Kalau mat tamkin, di situ pasti ada dua huruf yang sama. Di sini ada dua ya mati, sebelumnya ada ya. Di sini pun ada waw mati, setelahnya pula ada waw. Di sini ada ya mati, setelahnya pula ada ya. Di sini ada waw mati, sebelumnya pula yang ada waw. Jadi kalau ada huruf dua yang berdekatan, ya dengan waw, itu mat tamkin. Kalau tidak ada yang berdekatan, seperti ini bentuknya, maka itu mat tabi'i. Saya ulang lagi sekali. Untuk ya, hanya ada satu ya saja. Untuk waw, hanya ada satu waw saja. Sedangkan untuk mat tamkin, ada dua ya. Kalau waw, pasti ada dua waw. Jadi dan pada hari ini pembahasan kita yaitunya tentang perbedaan hukum tajwid. Yang mana hukum tajwid yang kita bahas yaitunya perbedaan mat farku dan mat lazim kilmi mukhaffaf. Jadi untuk hari ini adalah hari Kamis. Untuk saat sekarang ini saya masukkan video ini berjadwal. Untuk jadwal video ini kita lihat di atas. Nanti di video ini kita pergi ke ujung sebelah kanan, ada di situ tentang atau about. Nanti di situ ada jadwal masuk video setiap harinya. Jadi itu untuk memudahkan kita untuk merujuk hari apa tentang pembahasan yang kita perlukan. Jadi untuk saat ini pembahasan kita yaitu tentang perbedaan hukum mat farku atau juga disebut dengan mat farki dengan mat lazim kilmi mukhaffaf, atau ada juga yang menyebutnya dengan mat lazim mukhaffaf kalimi. Itu sama saja. Jadi untuk mengetahui dua perbedaan hukum mat ini, akan lebih baiknya kita tahu dulu pengertiannya. Sekarang kita lihat pengertiannya. Ya, di sini sebelah kanan mat farku dan yang sebelah kirinya mat lazim kilmi mukhaffaf. Kita lihat dulu secara bahasanya. Mat itu adalah panjang. Fak itu adalah membedakan. Apa yang dibedakan di sini? Yaitunya ada hamzah istifham dengan khabar. Khabar itu adalah kalimah berita. Istifham itu adalah kalimah dalam bentuk pertanyaan. Jadi pembahasan ini akan pergi dalam kaedah bahasa Arab. Tapi kita tidak akan menjelaskan itu. Kita langsung saja kepada poinnya. Mat farku itu cirinya adalah mat badal. Mat badal itu seperti apa? Yaitunya ketika hamzah bertemu alif, hamzah bertemu waw, hamzah bertemu ya. Jadi itu dinamakan dengan mat badal. Ketika ada mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Jadi mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Panjangnya 6 harakat. Oke, itu untuk mat farku. Sementara mat lazim kilmi mukhaffaf, kita lihat pengertiannya satu-satu. Mat itu adalah panjang. Lazim itu adalah wajib. Jadi ada bacaan yang wajib kita baca panjang, dan kilmi itu adalah kalimah, mukhaffaf itu adalah ringan. Maksudnya di sini ada bacaan yang kalimah itu wajib kita baca panjang, tapi panjangnya itu kita baca secara ringan. Kita teruskan.
Jadi cirinya adalah apabila tanda mat bertemu dengan huruf yang ada sukun. Bertemu dengan huruf yang ada tanda sukun atau mati. Panjangnya 6 harkat. Jadi dari pengertian ini kita sudah bisa membedakan bahwa mak farku itu mak badal. Mak badal yang bertemu dengan ada huruf yang bertasydid atau syaddah. Sedangkan mak lazim kilmi mukhaffaf tanda mat bertemu dengan huruf yang mati. Sekarang kita pergi ke contoh. Dan kita mulaikan dari contoh mak farku. Di sini dalam surah Yunus ayat 59. Di sini. Jadi yang mana mak badalnya ini? Hamzah bertemu alif. Hamzah bertemu alif, di atasnya itu ada tanda mat. Oke. Mak badalnya ini, di atas mak badal itu ada tanda mat bertemu dengan syaddah. Jadi kalau kita baca, kita panjangkan dulu A ini 6 harkat, baru kita sambut dengan tasydid atau syaddah. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allahu adzina lakum. Qul Allahu adzina lakum. Jadi kita panjangkan dulu 6 harkat, baru kita sambut dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Qul Allahu. Qul Allahu. Oke, seperti itu. Dan ini adalah contoh dalam Al-Quran Mushaf Madinah. Maksudnya CM itu adalah cetakan Madinah. Sedangkan kalau cetakan Indonesia seperti ini, bentuk kalimahnya nanti seperti ini. Ini pun mak badal. Ini berasal daripada mak badal, ada hamzah dan alif di dalamnya, dan di atas mak badal itu ada tanda mat. Dan disambut dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Oke, contoh yang kedua, dalam surah An-Naml ayat 59, masih sama dengan tadi. Ini mak badal hamzah bertemu alif, di atasnya ada tanda mat, disambut dengan huruf yang ada syaddah. Dan cara bacanya lebih kurang sama dengan yang di atas ini tadi. Kita baca ini. Allahu khairun amma yushrikun. Allahu. Jadi kita panjangkan dulu 6 harkat, baru disambut dengan tasydid. Dan ini adalah dalam cetakan Madinah, Mushaf Madinah. Kalau yang dalam cetakan Indonesia nanti seperti ini. Ini pun mak badal, asalnya nanti adalah hamzah dengan alif. Dan di atas mak badal ini ada tanda mat. Jadi mak badal ini disambut dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Contoh yang ketiga, dalam surah Al-An'am ayat 143 dan 144. Kalimahnya sama-sama yang ini. Ini untuk ayat 143 dan untuk ayat 144 pun sama. Jadi di sini mak badalnya. Ini hamzah bertemu alif, di atasnya ini ada tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Kita baca. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Qul adza. Kita panjangkan 6 harkat, baru disambut dengan tasydid. Ini untuk cetakan Madinah. Sedangkan untuk cetakan Indonesia seperti ini. Ini mak badal, di atasnya ada tanda mat dan disambut dengan tasydid atau syaddah. Ini untuk mak farku. Sekarang kita masuk ke mat lazim kilmi mukhaffaf. Contoh yang pertama, Yunus 51. Ya, di sini ada tanda mat bertemu dengan huruf yang mati. Huruf yang mati adalah huruf lam.
Jadi kalau kita baca ini, tetap kita panjangkan A ini 6 harakat, baru disambut dengan huruf mati. Kita baca Al-ana wa qad kuntum bih. Al-ana. 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 Jadi kita panjangkan 6 harakat baru disambut dengan huruf yang mati. Contoh yang kedua masih dalam surah Yunus tapi ayat 91. Ini tanda mat bertemu dengan huruf yang mati atau sukun. Jadi kalau kita baca tetap kita panjangkan 6 harakat baru disambut dengan huruf mati. Kita baca Al-ana wa qad asait. Al-ana. Al-ana. Oke, kita panjangkan 6 harakat baru disambut dengan huruf yang mati. Jadi dari contoh ini kita sudah nampak perbedaan antara dua mat ini. Yang mana mat farku ini adalah mat badal bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Sedangkan mat lazim kilmi mukhaffaf ini tanda mat bertemu dengan huruf mati. Poinnya di sini bertemu huruf mati, di sini bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Dan untuk pengetahuan kita, untuk mat lazim kilmi mukhaffaf ini hanya dua ini saja contohnya dalam Al-Quran. Sama dengan mat farku ini hanya ada 4 ini contohnya di dalam Al-Quran. Yang mana pembahasan kita pada kali ini yaitunya tentang perbedaan antara mat lazim kilmi mukhaffaf dan mat lazim kilmi mutsaqqal. Karena kadang di antara kita ada yang terbalik, ada yang tertukar. Mat lazim kilmi mutsaqqal kadang menjadi mukhaffaf, mukhaffaf kadang menjadi mutsaqqal. Jadi untuk mencari tahu apa perbedaan yang pasti di antara dua hukum ini, kita akan berangkat daripada pengertian. Kita akan mulaikan dengan mat lazim kilmi mukhaffaf. Kita lihat dulu pengertiannya. Mat itu adalah panjang, lazim itu adalah wajib. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang. Kilmi itu adalah kalimah, mukhaffaf itu adalah ringan. Jadi di sini ada kalimah itu yang wajib kita baca panjang dan kita baca panjang itu secara ringan. Kalau kita lihat pengertiannya atau cirinya, apabila tanda mat bertemu huruf yang sukun. Oke, apabila tanda mat bertemu dengan huruf yang sukun atau mati. Lebih kurangnya seperti ini. Ini tanda mat bertemu dengan huruf yang berbaris sukun atau mati. Oke, tanda mat, ini seperti ini bentuknya. Tanda mat bertemu dengan huruf yang mati. Panjangnya 6 harakat. Sekarang kita lihat pengertian mat lazim kilmi mutsaqqal. Mat itu panjang, lazim itu wajib, ya sama lebih kurang dengan tadi. Ada bacaan yang wajib dibaca panjang. Dan kilmi itu kalimah, mutsaqqal itu berat. Mutsaqqal berat, mukhaffaf ringan. Jadi mat lazim kilmi mutsaqqal ini kalimah itu berat ketika kita lafazkan, ketika sebutkan. Apa maksudnya di sini? Apabila tanda mat bertemu dengan huruf yang bertasydid atau syaddah. Simbolnya lebih kurang seperti ini. Ini tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Di sini huruf mati, di sini huruf yang bertasydid atau syaddah. Panjangnya 6 harakat. Jadi dari segi pengertiannya saja kita sudah bisa membedakan bahwa mat lazim kilmi mukhaffaf tanda mat bertemu dengan huruf yang berbaris sukun, sedangkan mat lazim kilmi mutsaqqal tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Sekarang untuk lebih pahamnya kita akan melihat contoh. Ya, di sini kita mulaikan dengan mat lazim kilmi mukhaffaf. Dalam surah Yunus ayat 51 di sini. Ini tanda mat. Dan ini bertemu dengan huruf yang mati, lam.
Ini tanda mat bertemu dengan huruf yang mati. Jadi kalau kita baca, tetap kita panjangkan ini 6 harakat baru kita sambut la. Kita baca al-ana, al-ana. Jadi ketika kita sebut lam mati ini, kita terasa ringan. Tidak ada yang berat ketika dilafazkan atau ketika disebutkan. Al-ana, al-ana. Okey, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua lebih kurang sama dalam surah Yunus juga ayat 91. Tanda mat bertemu dengan huruf yang mati. Jadi kalimahnya sama ya. Kalau kita baca al-ana, al-ana. Jadi untuk mad lazim kilmi mukhaffaf ini hanya ada dua ini contohnya di dalam Al-Quran. Jadi kita mudah saja untuk membedakannya. Sedangkan untuk mad lazim kilmi mutsaqqal contohnya seperti ini. Dalam surah Al-Fatihah. Ayat yang selalu kita baca hari-hari. Jadi ini tanda mad bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Kita baca waladdallin, waladdallin. Jadi ketika sebut huruf yang ada tasydid ini agak berat dibandingkan dengan huruf yang mati. Jadi cara bacanya kita panjangkan 6 harakat baru sambut dengan huruf yang ada tasydid. Waladdallin. Contoh berikutnya dalam surah Al-Baqarah. Ini tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Sama seperti tadi kita panjangkan dulu 6 harakat baru kita sambung dengan huruf yang ada tasydid. Kita baca liyuhajjukum bih, liyuhajju, liyuhajju. Contoh berikutnya dalam surah Al-Baqarah, masih Al-Baqarah ayat 164. Ini tanda matnya dan disambut dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Jadi bacanya dabbah, dabbah. Kalau kita baca tanwinnya dabbatin, dabbatin. Jadi setelah kita melihat contoh ini, kita sudah dapat membedakan bahwa mad lazim kilmi mukhaffaf itu tanda mat bertemu dengan huruf yang mati, sedangkan mad lazim kilmi mutsaqqal ini tanda mat bertemu dengan huruf yang ada tasydid atau syaddah. Dan pada kali ini pembahasan kita adalah perbedaan antara mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Jadi bagi kita yang baru bertemu dengan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol merah di bawah dan silahkan share video-video yang ada di channel ini ke media sosial lainnya. Dan sekarang kita teruskan, yaitunya apa perbedaan antara mad lazim harfi mukhaffaf dan harfi mutsaqqal. Jadi untuk mengetahui perbedaannya, kita harus tahu dulu maksud daripada kedua mad ini. Sekarang kita lihat dulu pengertiannya. Ya, di sini mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Yang pertama kita lihat mad lazim harfi mukhaffaf. Mad itu adalah panjang, lazim itu adalah wajib. Jadi ada bacaan yang wajib dibaca panjang. Sedangkan harfi itu adalah huruf, mukhaffaf itu adalah ringan. Jadi di sini maksudnya ada huruf yang wajib dibaca panjang, tapi bacanya itu hanya secara ringan. Kenapa ringan? Nanti ada alasannya, nanti kita akan jelaskan. Setelah itu kita lihat pengertiannya secara istilahnya. Maksudnya ialah huruf fawatihus suwar atau huruf pembuka surah.
Fawatihus suwar ini maksudnya pembuka surah seperti Alif Lam Mim, Thaha, Yasin, Qaf, itu disebut dengan fawatihus suwar. Jadi nanti ketika huruf fawatihus suwar ini yang bila dipecahkan terdiri dari 3 huruf. Seperti ini, seperti sin, asalnya sin ya nun. Kalau nun, nun waw nun. Kalau lam, lam alif mim. Jadi huruf itu kalau ketika kita pecahkan akan terdiri dari 3 huruf. Jadi yang masuk di sini itu huruf fawatihus suwar yang ketika kita pecahkan terdiri dari 3 huruf seperti ini. Di tengahnya itu ada huruf mad. Huruf mad itu ada 3, alif, waw, ya. Jadi ketika kita lihat nun, nun, waw, nun, ada waw di tengahnya. Ketika kita lihat sin, sin, ya, nun, ada ya di tengahnya. Jadi ke semua huruf ini, huruf yang 8 ini semuanya di tengah-tengahnya ada huruf mad. Dan setelah itu tidak ada terjadinya proses idgham. Jadi nanti di sini tidak ada idgham bi gunnah, tidak ada idgham bila gunnah, tidak ada idgham mimi atau idgham mislain. Dan di sini hurufnya ada 8, yaitunya pada kam asal naqos. Kaf, mim, ain, sin, lam, nun, qaf, sha. Seperti yang kita lihat di sebelah ini, hurufnya 8 disingkat menjadi kam asal naqos. Panjangnya 6 harakat. Setelah itu kita lihat pengertian dari mad lazim harfi mutsaqqal. Mad itu panjang, lazim itu wajib, sedangkan harfi huruf mutsaqqal itu berat. Jadi ada huruf yang wajib dibaca panjang dan membacanya itu terasa berat. Nanti ada sebuah tanda yang membuatkan nanti bacaan itu menjadi berat. Oke, kita teruskan dulu. Dan maksudnya adalah lebih kurang sama dengan mad ini tadi, mad lazim harfi mukhaffaf, huruf fawatihus suwar yang bila dipecah terdiri dari 3 huruf, di tengahnya huruf mad, dan di sini perbedaannya ada terjadinya proses idgham. Hurufnya pun sama, kam asal naqos, dan panjangnya 6 harakat. Jadi di sini dari pengertiannya ini kita sudah bisa membedakan bahwa mad lazim harfi mukhaffaf itu tidak terjadi proses idgham. Sedangkan mad lazim harfi mutsaqqal ada terjadi proses idgham. Sekarang untuk lebih fahamnya kita lihat contoh. Ya, di sini mad lazim harfi mukhaffaf dan mutsaqqal. Tadi perbedaannya adalah tidak ada proses idgham untuk mukhaffaf, sedangkan untuk mutsaqqal ada proses idgham. Dan hurufnya terkumpul dalam huruf yang 8, kam asal naqos. Sekarang kita tampilkan contoh. Pertama, qaf. Kalau kita lihat ejaan qaf seperti ini, dan di sini tidak ada terjadi proses idgham, tapi tetap kita panjangkan 6 harakat. Qaf, qaf. Oke, seterusnya ada nun. Ejaannya seperti ini. Ada nun, waw, nun. Jadi kita baca panjangnya 6 harakat. Nun, nun. Oke, seperti itu. Dan masih tidak ada proses idgham. Seterusnya pada shad. Ejaannya seperti ini. Shad, sha alif dal. Kalau kita baca shad, shad. Kenapa ada bunyi qalqalah? Karena ada dal mati di ujungnya, maka dibaca dengan qalqalah. Shad, d. Oke. Seterusnya di sini ada hamim. Ejaannya seperti ini. Ha ini dibaca panjang 2 harakat. Sedangkan mim ini dibaca 6 harakat. Kenapa ha ini dibaca 2 harakat? Nanti jawabannya di akhir video. Sekarang ha ini dibaca 2 harakat, sedangkan mim 6 harakat. Hamim, hamim. Tidak ada proses idgham. Contoh seterusnya, ini yasin. Ejaannya seperti ini, ya dengan sin.
dan di sini pun belum terjadi proses idgham. Ya ini dibaca panjang 2 harakat, sin ini dibaca panjang 6 harakat. Kenapa ya dibaca 2 harakat? Nanti jawabannya di akhir video. Jadi kita baca Yasin, Yasin. Oke, seperti itu. Ya 2 harakat, sin ini 6 harakat. Seterusnya ada to dengan sin. Ejaannya seperti ini. To dengan sin. To ini 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Nanti jawabannya di akhir video. Sedangkan sin ini 6 harakat. Jadi kita baca Tosin, Tosin. Oke, di sini pun tidak ada proses idgham. Contoh seterusnya, ejaan untuk ini seperti ini. Ini dibaca alif pendek saja. Kenapa dibaca pendek alif ini? Nanti jawabannya di akhir video. Lam ini dibaca 6 harakat dan ro dibaca 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Nanti jawaban di akhir video. Jadi kita baca alif lam ro, alif lam ro. Masih tidak terjadi idgham di sini. Contoh seterusnya, kita lihat di sini ketiga-tiga hurufnya ada tanda mat. Jadi ketiga-tiganya ini dibaca 6 harakat. Dan ketika kita lihat ejaannya, ain ini di ujungnya ada nun. Bermakna di sini ada nun mati yang tersirat, dan nun mati ini bertemu dengan sin. Maka ketika nun mati bertemu sin, hukumnya ikhfa, dengung. Jadi di tengah-tengah sini ada kita baca dengung karena hukumnya ikhfa. Ada nun mati tersembunyi bertemu dengan sin. Dan pada sin ini pun ketika kita lihat ejaannya, sin ya nun ada di ujungnya nun. Bermakna di sini ada nun mati yang tersembunyi bertemu dengan qaf. Jadi kalau ada nun mati bertemu qaf itu hukumnya ikhfa. Ikhfa itu dibaca dengung. Jadi di sini pun kita baca dengung antara sin dengan qaf. A panjang 6 harakat, setelah itu dengung 2 harakat, setelah itu sin ini panjang 6 harakat, setelah itu dengung 2 harakat di sini di antara sin dengan qaf, dan qaf panjang 6 harakat. Kita baca ain sin qaf. Jadi kita perhatikan gerak panah ini. Kalau saya letakkan di tengah-tengah bermakna itu dengung. Di tengah-tengah sini dan di tengah-tengah sini. Kita ulang. Ain sin qaf. Oke, seperti itu. Contoh seterusnya ada kalimah ini. Ejaannya seperti ini. Yang kaf dengan a so ini dibaca panjang 6 harakat, sedangkan ha dengan ya ini dibaca panjang 2 harakat. Kenapa 2 harakat? Nanti jawabannya di akhir video. Jadi ketika kita lihat ejaannya di sini, pada a ini ejaannya ain. Ain ada nun di ujungnya. Jadi di sini ada nun yang tersembunyi bertemu dengan so. Ketika nun bertemu dengan so, hukumnya ikhfa hakiki. Jadi di sini kita baca dengung 2 harakat. Dan ketika kita lihat so ini, ejaannya adalah so alif dal. Jadi di sini ada hukum qalqalah. Sod. Kita baca dari awal. Kaf ha ya ain sod. Kaf ha ya ain sod. Jadi pada kaf ha ya ain sod ini tidak terjadi hukum idgham. Sekarang kita lihat contoh untuk mad lazim harfi mutsaqqal. Yang pertama, ejaannya adalah seperti ini.
ada alif, lam, mim. Alif ini dibaca pendek saja, sedangkan dalam lam ini kita lihat ejaannya ada lam, alif, mim. Jadi ada mim yang tersembunyi di sini, ada mim yang tersirat. Jadi ketika mim mati bertemu dengan mim, itu hukumnya idgham mimi atau idgham mithlain. Terjadi di sini proses idgham. Itu yang namanya mutsaqqal. Kenapa berat? Karena ada terjadi proses idgham. Maksudnya kalau kita dekatkan mim mati bertemu dengan mim, nanti akan ada huruf tasydid di situ atau ada huruf syaddah. Jadi bacaan yang ada tasydid atau syaddah ini dia dibaca berat. Karena itu disebut dengan mutsaqqal. Jadi di sini ada mim mati bertemu mim, kita baca dengung di tengah-tengah sini. Kita baca alif lam mim. Alif lam mim. Oke, ada proses idgham. Contoh selanjutnya masih seperti tadi alif lam mim, tapi ada tambahan huruf sha. Jadi di sini pun sama, ada terjadi proses idgham karena ada mim mati bertemu dengan mim. Ejaannya seperti ini. Ada mim mati bertemu dengan mim. Alif lam mim shad. Alif lam mim shad. Ada proses idgham. Seterusnya sama dengan tadi, tambahannya ro. Bermakna di sini ada mim mati bertemu mim. Alif lam mim ro. Alif lam mim ro. Di sini ada proses idgham. Seterusnya ejaannya seperti ini, to, sin, mim. Pada sin ada nun mati ujungnya. Jadi di sini ada nun mati bertemu dengan mim. Nun mati bertemu dengan mim hukumnya idgham bi gunnah. Ada proses idgham. Jadi di antara sin dengan mim ini di tengah-tengahnya ada dengung. Dengung 2 harkat. Kita baca to, sin, to, sin, mim. Jadi di sini kita sudah bisa bedakannya bahwa mad lazim harfi mukhaffaf ini tidak terjadi proses idgham, sedangkan mad lazim harfi mutsaqqal terjadi proses idgham. Disitulah perbedaan antara mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal. Sekarang kita teruskan. Ini sebagai informasi untuk kita. Qaf ini dalam surah Qaf ayat 1. Nun ini dalam surah Al-Qalam ayat 1. Shad ini dalam surah Shad ayat 1. Dan Hamim dalam surah Ghafir, Fussilat, Asy-Syura, Az-Zukhruf, Ad-Dukhan, Al-Jathiyah, Al-Ahqaf. Yasin dalam surah Yasin, Tasin dalam surah An-Naml. Alif Lam Ra dalam surah Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, Al-Hijr. Ain Sin Qaf dalam surah Asy-Syura ayat 2. Dan Kaf Ha Ya Ain Shad dalam surah Maryam ayat 1. Seterusnya Alif Lam Mim dalam surah Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ankabut, Ar-Rum, Luqman, As-Sajadah. Alif Lam Mim Shad dalam surah Al-A'raf. Alif Lam Mim Ra dalam surah Ar-Ra'd. Ta Sin Mim dalam surah Asy-Syu'ara dan Al-Qasas. Kita teruskan. Dan ini yang saya sebut tadi, ada huruf itu yang dibaca pendek, ada yang dibaca 2 harkat, dan ada yang dibaca 6 harkat. Mana huruf yang dibaca pendek? Yaitu alif. Alif pada alif lam mim, alif lam ra, seperti itu. Mana yang dibaca 2 harkat? Ini hayyin tahirin. Ha ini tadi untuk hamim, ya ini tadi boleh untuk yasin, dan boleh juga untuk kaf ha ya ain shad.
To ini bisa untuk toha, ha ini bisa untuk toha, bisa juga untuk kaf ha ya ain shad. Ro ini bisa untuk alif lam ro, dan bisa juga untuk alif lam mim ro. Jadi kalau kita temukan huruf yang 5 ini, ha ya toha ro, itu dibaca 2 harkat. Dan ini hukumnya adalah mad tabi'i harfi. Dan mana yang dibaca 6 harkat, yaitunya kam asal naqas. Huruf yang pertama kali tadi kita jelaskan, kam asal naqas. Jadi ketika kita gabungkan huruf semua ini yang dibaca pendek, 2 harkat dan 6 harkat, digabungkan menjadi silhu suhairon man qata'ka. Silhu suhairon man qata'ka. So ini untuk sini, lam untuk di sini, ha ini untuk di sini, sin untuk di sini, ha untuk di sini, ya untuk sini, ro untuk di sini, alif untuk ini, alif, mim untuk di sini, nun untuk di sini, qa untuk di sini, to untuk di sini, ain untuk di sini, ka untuk di sini. Jadi kesemua huruf ini disingkat menjadi silhu suhairon man qata'ka. Ini untuk kita supaya mudah menghafalnya. Jadi itulah tadi perbedaan antara mad lazim harfi mukhaffaf dan mad lazim harfi mutsaqqal ini. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan ketika membaca Al-Quran. Jadi itu saja. Jangan lupa share video ini ke media sosial lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.